Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini, Minggu 31 Januari 2021 adalah hari Minggu biasa yang keempat. Kita akan merenungkan bersama-sama Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita siapkan pikiran hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Mari kita membuka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran dan hati kita untuk merenungkan sabda Tuhan dari Injil Markus bab 1 ayat 21 sampai 28. Pada awal karyanya, Yesus bersama murid-muridnya tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Kami tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, bacaan hari ini menarik, seperti juga bacaan-bacaan Injil lainnya. Yang menarik adalah kehadiran Yesus. Apa yang dilakukannya itu sungguh-sungguh menimbulkan ketidaknyamanan, menimbulkan reaksi dari yang jahat, yang merasa terganggu oleh kehadiran Yesus, oleh apa yang dilakukannya, oleh apa yang diajarkannya. Dan rasa terganggu itu diungkapkan dengan teriakan yang sebetulnya adalah bentuk perlawanan terhadap Yesus, karena merasa bahwa kepentingannya terganggu, maka harus dilawan. Yesus harus dilawan. Tapi menghadapi sikap perlawanan itu, Yesus bersikap tegas. "Diam, keluarlah daripadanya." Ketika kepentingan saya diabaikan, ketika apa yang saya perjuangkan itu diragukan karena tindakan orang lain, saya akan melawan, pun dengan cara-cara yang licik, yang merusak, menghancurkan. Ketika kepentingan saya diabaikan, saya akan melawan dengan keras. Tetapi pengikut-pengikut Yesus hari ini belajar dari Yesus. Ketika ada perlawanan, ada tentangan atas sesuatu yang baik yang kita lakukan, yang kita perjuangkan, sesuatu keadilan yang kita perjuangkan, ada suatu kebaikan yang kita lakukan, semakin ada tentangan dan perlawanan, sikap tegas itu harus sungguh-sungguh nyata. Artinya kita tetap berjuang sebaik-baiknya untuk mewujudkan hal yang baik itu. Kita tidak pernah boleh kalah
hanya karena ada orang yang merasa kepentingannya terabaikan. Kalau itu kita perjuangkan untuk kebaikan orang lain, kebaikan bersama, sikap tegas seperti yang ditunjukkan oleh Yesus, itu harus menjadi sikap kita. Tapi ketegasan tidak hanya sekedar berarti keras, tapi ketegasan dengan mencari jalan-jalan yang justru membuat perjuangan berhasil tanpa mengalahkan orang lain. Memperjuangkan sesuatu yang baik tanpa mengalahkan orang lain, itulah yang harus menjadi sikap hidup kita. Mari kita berdoa, semoga itulah yang menjadi bagian dari perjuangan kita ke depan. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.